Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tegar Genang Satria Bodo dari kelas evaluasi perangkat lunak akan menjelaskan dari hasil evaluasi dari evaluasi perangkat lunak. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan evaluasi perangkat lunak? Di sini evaluasi perangkat lunak merujuk pada perubahan dan perkembangan yang terjadi pada perangkat lunak dalam jangka waktu yang kontinu. Kemudian, kenapa sih evolusi ini penting dalam pengembangan perangkat lunak? Nah, ada beberapa aspek dari evolusi perangkat lunak yang sangat penting. Yang pertama, perbaikan fungsional, di mana pada perbaikan fungsional terjadi penambahan fitur baru, perbaikan bug, dan juga peningkatan dari user experience. Kemudian pada perbaikan keamanan, terdapat pembaruan keamanan, di mana terdapat perbaikan lapisan pada perlindungan untuk menghindari terjadinya serangan. Kemudian peningkatan kinerja di mana optimalisasi dan optimasi kode itu sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja serta perubahan dari arsitektur sendiri. Selanjutnya, pembaruan teknologi di mana perubahan sistem operasi, perangkat keras, dan bahasa pemrograman perlu dilakukan secara berkala sehingga keamanan dari perangkat lunak dapat semakin meningkat dan menghindari adanya serangan dari teknologi itu sendiri. Selanjutnya, pemeliharaan dan juga dukungan, di mana diperlukannya pemeliharaan dukungan ini untuk menjaga fungsionalitas dari perangkat lunak dan memastikan perbaikan yang telah dilakukan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, adaptif terhadap kebutuhan pengguna. Jadi, evaluasi perangkat lunak ini sendiri perlu melibatkan pengguna untuk perubahan fitur dan juga antarmuka sesuai dengan feedback dari pengguna. Sehingga dari sini dilakukan pengembangan terus-menerus di mana tim pengembang merilis versi perangkat lunak secara terjadwal dengan peningkatan dan pembaruan yang eh, tidak terlalu banyak. Selanjutnya, dari sini dilakukan pembaruan secara reguler, di mana pembaruan dilaksanakan secara teratur untuk memastikan keamanan dan kinerja pada perangkat lunak. Kemudian bagaimana dengan contoh Windows yang mengalami evolusi dari versi awal hingga versi terbaru, dan apa saja manfaat yang dihasilkan dari evolusi ini? Nah, yang pertama kita akan melihat dari versi yang pertama. Versi pertama eh, yaitu versi Windows 1.0 yang dirilis tahun 1985, di mana pembaik Windows 1.0 ini berbasis karakter dengan antarmuka grafis yang sederhana untuk MS-DOS dengan fitur yang sederhana. Selanjutnya, terjadi perubahan yang cukup signifikan pada Windows 95 yang dirilis pada tahun 1995, di mana antarmuka menjadi lebih modern dan ramah pengguna. Sehingga di sini juga terjadi perubahan di mana yang sebelumnya berupa berbasis MS-DOS menjadi berbasis microkernel. Di mana di sini pada dukungan tambahan berupa penambahan menu start, taskbar, dan juga plug and play. Sehingga dari Windows 9 ini tujuannya yaitu menyederhanakan manajemen program serta perangkat keras dan memperbaiki stabilitas dari sistem operasi. Selanjutnya, perubahan yang terjadi signifikan terjadi pada Windows 7 yang dirilis tahun 2009, di mana perubahan antarmuka dengan taskbar yang lebih baik, Snap dan Aeroglass. Sehingga di sini kita dapat merasakan manfaat dari perubahan evolusi ini, yaitu meningkatnya produktivitas dan tampilan yang semakin modern. Selanjutnya, perubahan yang signifikan terjadi di Windows 10 yang dirilis tahun 2015, di mana perubahan terjadi ini berupa perubahan dari model bisnis yang menjadi software as service. Sehingga dari sini terdapat penambahan dari asisten berupa Cortana, kemudian dukungan pengenalan wajah, dan juga semakin mudahnya integrasi dengan platform lain.
Sehingga di sini manfaat yang dirasakan oleh pengguna yaitu semakin sederhananya dari pembaruan perangkat lunak, di mana pengguna dapat melakukan eh, pembaruan secara berkala tanpa harus dilakukan secara manual. Kemudian integrasi dengan perangkat seluler itu juga semakin mudah sehingga memberikan pengalaman yang lebih personal pada pengguna. Kemudian perubahan terakhir yang terjadi secara signifikan ini terjadi pada Windows 11 di mana dirilis tahun 2021, di mana evolusi dari perangkat eh, evolusi dari sistem operasi ini terjadi dengan adanya perubahan antarmuka yang signifikan seperti perubahan tata letak, kemudian juga di sini dari sistem operasi Windows 11 itu multitasking itu berjalan lebih baik dari pada versi Windows sebelumnya. Sehingga manfaat yang dirasakan dari pengguna ialah terdapat tampilan yang lebih modern yang nantinya dapat meningkatkan produktivitas serta memperkuat fitur-fitur hiburan. Oke, selanjutnya apakah yang terjadi dalam revolusi perangkat lunak yang berfokus pada perbaikan keamanan? Kemudian apakah insiden keamanan terkenal yang pengaruh evolusi perangkat lunak? Jadi sebelumnya kita akan lihat terlebih dahulu contoh dari insiden keamanan yang pernah terjadi. Di sini ada beberapa contoh, di mana yang pertama ada Heartbleed, di mana pada serangan ini eh, hacker dapat melihat apa saja pesan yang dikirimkan oleh klien dan antar klien. Sehingga dari insiden ini dilakukan pembaruan secara besar-besaran pada keamanan SSL dan juga web. Dan ini juga meningkatkan awareness dari tim pengembang terhadap pembaruan yang harus terus dilakukan secara berkala. Selanjutnya pada eh, kasus WannaCry tahun 2017 di mana eh, sistem operasi mengalami kerentanan sehingga dapat disusupi oleh adanya malware WannaCry di mana seluruh file-file penting yang ada di dalam penyimpanan yang dijalankan oleh sistem operasi yang terinfeksi ini terenkripsi. Namun, enkripsi ini hanya dapat dibuka oleh eh, setelah adanya pembayaran Bitcoin dalam jangka waktu tertentu. Apabila tidak segera diselesaikan untuk pembayarannya, maka file-file yang ada dapat potensi hilang. Sehingga dari kejadian ini membuat pengguna semakin aware terhadap pentingnya instalasi pembaruan sistem operasi secara berkala. Selanjutnya, pada kasus SolarWinds tahun 2020, di mana ternyata dari SolarWinds ini terdapat serangan-serangan yang secara tidak eh, langsung ternyata mempengaruhi dari kinerja perangkat lunak. Di sini, dari kejadian ini, penting juga bahwa menjaga keamanan perangkat lunak pada infrastruktur yang bersifat kritis atau kritikal. Selanjutnya, untuk kebaikan keamanan sendiri dapat dilakukan yang pertama dengan pembaruan keamanan reguler, di mana perusahaan dapat merilis pembaruan keamanan secara berkala dan pengguna perlu memasang adanya pembaruan tersebut. Selanjutnya, penelitian keamanan. Dilakukan penelitian keamanan di mana tim keamanan cyber ini secara aktif menganalisis kerentanan pada perangkat lunak. Sehingga dari sini dilakukan perbaikan kerentanan di mana tim pengembang merancang dan merilis pembaruan setelah kerentanan ditemukan. Nah, untuk memperbaiki ini, dilakukan implementasi praktik keamanan yang terbaik dengan kode dan pengujian yang aman sehingga dapat meningkatkan proteksi di mana dalam peningkatan proteksi ini dapat menggunakan teknologi yang baru untuk meningkatkan perlindungan. Sehingga setelah ini dijalankan, tim kemudian memberikan sebuah demo kepada
pengguna, di mana untuk meningkatkan kesadaran akan keamanan, ini dilakukan pengedukasian kepada pengguna. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan refactoring dalam konteks evolusi perangkat lunak dan mengapa itu penting? Jadi, refactoring ini sendiri merupakan proses sistematis untuk meningkatkan kode tanpa membuat fungsionalitas baru yang dapat mengubah kekacauan menjadi kode yang bersih dengan desain yang sederhana. Nah, tujuan dari refactoring ini sendiri adalah untuk meningkatkan struktur, keterbacaan, pemeliharaan, dan efisiensi kode sumber tanpa mengenai tampilan atau perilaku luar dari perangkat lunak. Sehingga kenapa jadi penting terkait dengan proses refactoring? Yang pertama, membuat kode menjadi lebih bersih, di mana kode yang bersih akan memudahkan tim pengembang untuk melakukan perbaikan dan juga update secara berkala. Selanjutnya juga untuk mengurangi technical debt. Maksudnya technical debt ini sendiri, yaitu semakin panjang kode yang eh, terdapat pada perangkat lunak, maka membutuhkan resource yang cukup besar. Nah, resource yang cukup besar ini berpengaruh pada operasional dari eh, perangkat lunak sendiri, sehingga dapat meningkatkan eh, biaya yang dibutuhkan. Oleh karena itu, diperlukan pengurangan technical debt dalam proses refactoring. Dan juga proses refactoring ini juga meningkatkan kinerja, di mana semakin bersih kode, maka kinerja yang ada pada aplikasi akan semakin meningkat. Sehingga ini juga memudahkan bagi tim pengembang untuk meningkatkan kolaborasi antar pengembang dan juga dapat memperbesar skala utilitas dari aplikasi itu sendiri. Selanjutnya, untuk contoh studi kasus, apakah Windows pernah melakukan refactoring signifikan dan sejarah evolusinya, dan apa tujuan utamanya? Jadi di sini saya mencontohkan untuk salah satu salah dua dari refactoring Windows yang cukup signifikan, yaitu pada Windows NT, di mana pada Windows NT yang di tahun 1993 terjadi perubahan sistem operasi yang awalnya berbasis MS-DOS menjadi berbasis microkernel, hingga dilakukan refactoring yang mencakup pengembangan ulang dari sistem operasi yang kemudian dipisahkan antara mode pengguna dan juga mode kernel. Dan untuk tujuan utama sendiri dari refactoring ini adalah untuk menciptakan sistem operasi yang lebih aman, stabil, dan juga bisa diskalakan lebih besar lagi. Selanjutnya, refactoring yang cukup besar terjadi pada update Windows Vista tahun 2007, di mana refactoring ini eh, terkait dengan antarmuka pengguna, kemudian keamanan, dan juga sistem manajemen sumber daya. Sehingga tujuan dari refactoring ini adalah untuk memberikan antarmuka pengguna yang lebih modern dan menarik, serta meningkatkan keamanan dengan fitur seperti user account control. Selanjutnya, bagaimana perangkat lunak open source mengalami evolusi dibandingkan dengan perangkat lunak proprietari. Nah, pada perangkat lunak open source, ini yang membedakan antara perangkat lunak proprietari, yaitu keterbukaan pada kode sumber, di mana pada perangkat lunak open source, perangkat lunak kode sumber yang terbuka dapat diakses oleh siapa saja, sehingga memungkinkan adanya kolaborasi dengan komunitas pengembang yang lebih luas. Namun pada perangkat lunak proprietari, eh, sumber kode ini tertutup hanya dapat diakses oleh pemilik saja dan tidak terbuka untuk umum. Sehingga untuk proses pengembangannya sendiri terbatas hanya pada tim pengembang. Nah, ini akan berpengaruh pada inovasi, di mana pada perangkat lunak open source, inovasi yang terjadi itu lebih cepat, sehingga namun pada perangkat lunak proprietari, inovasi ini dapat lebih lambat dibandingkan perangkat lunak open source. Namun pada perangkat lunak proprietari,
Ini memiliki keunggulan di mana ada sisi keamanan ini dapat lebih terkendali jika dibandingkan dengan open source. Selanjutnya pada perangkat open source ini dilakukan pembaruan secara reguler, di mana pembaruan secara reguler eh, ini pengguna sering diberi kebebasan untuk menggabungkan pembaruan yang ada. Namun pada perangkat lunak proprietari, pembaruan perangkat lunak ini dilakukan terpusat dan harus didistribusikan oleh perusahaan sehingga terkadang eh, pembaruan ini penyebarannya lebih lambat. Dan inilah yang membedakan kenapa pada perangkat open source proses evolusi dapat menjadi lebih cepat dan lebih sering dibandingkan perangkat lunak proprietari. Namun, pada perangkat lunak proprietari, evolusi juga dapat terus dilakukan selama pengguna sering memberikan feedback dan juga tim pengembang dapat mendeteksi kerentanan apa saja yang ada pada perangkat lunak yang dimiliki. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.